صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا إبراهيم أمين مهديين غير ظالم ولا حي على الفلاح. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, jangan berhenti-henti memuji dan bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggenggam diri kita, yang mengatur semua urusan makhluknya di langit dan di bumi. Dialah Allah, sehingga hati kita harus selalu merasakan kebersamaan dengan Allah yang maha hebat, yang maha segala-galanya. Itu semua harus zauq itu dirasakan oleh kolbu kita. Maka kalau kolbu kita zauq merasakan agungnya Allah, musyahadah menyaksikan agungnya Allah, merasakan dan menyaksikan ya agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati kita akan terjaga, hati kita akan terkontrol, tidak akan ya terjebak dengan tipu daya dunia. Ya, tipu daya dunia, kemudian dari hawa nafsu kita dan musuh kita setan. Ya, maka disitulah kita harus menjaga kondisi kolbu kita, kondisi jiwa kita. Kalau kita tidak, kolbu kita tidak merasakan agungnya Allah, kuasanya Allah, tidak menyaksikan kekuasaan Allah, maka hati kita mudah tergoda, mudah terjebak, merasa bisa, merasa hebat, merasa kuat ya. Itu semua adalah penyakit-penyakit dari hati kita. Jadi bersihkan hati kita selalu, memuji dan bersyukur kepadanya atas segala kebaikan-kebaikan ya, yang Allah berikan kepada kita. Siang hari ini setelah selesai salat Jumat, Bapak mengundang pengurus juga yang khidmah di kebersihan di pondok pesantren kita dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Bapak telah selesai melaksanakan ujian yang Allah berikan berupa sakit yang sekiranya sakit itu dianggap biasa, ternyata memang sakitnya luar biasa karena kaitan dengan cairan otak yang merembes ke hidung. Jadi Bapak nahan 8 bulan, dianggap sahabat aja udah siang malam terus aja keluar dari hidung yang kiri. Ternyata setelah Bapak nugasin murid nyari dokter yang terbaik, yang terhebat, yang punya pengalaman luas, ternyata penyakit ini penyakit yang sangat berbahaya. Kalau jantung bisa dicangkok, tapi kalau otak itu nggak ada obatnya. Dikhawatirkan kalau tidak segera ditutup yang bocornya itu, rembesannya itu, dikhawatirkan virus ya, masuk ke dalam otak, itu yang berbahaya. Nah, alhamdulillah Bapak bersyukur di hari Jumat ini Allah telah berikan ujian untuk dihadapi dengan sebaik-baiknya. Padahal itu Bapak merasakan ditutupnya kembali yang rembes itu sebetulnya sebelum ditindak oleh dokter. Jadi aneh, luar biasa. Jadi pas masuk ke ruangan itu
1 jam di dalam ruangan operasi, hidung itu udah nggak keluar cairannya. Nah, Bapak tuh inget-inget ketika ditanya oleh dokter anestesi, Pak Haji, kapan mulai nggak rembesnya? Atau bingung mikir kapan ya? Malam Jumat gitu. Ternyata Allah bukakan ingatan Bapak. Pas keluar dari ruang tindak udah nggak bocor. Kemudian pas 1 jam di dalam ruang operasi pun udah nggak bocor, padahal posisi seperti udang begitu ketika ditindak operasi itu. Harusnya habis tisu banyak, tapi nggak ada 1 tisu pun yang dipakai. Nah, intinya sebetulnya kalau Allah berkehendak, kun fayakun, nggak butuh sebab. Jadi Bapak merasakan penyakitnya sudah diangkat sebelum dioperasi. Cuma Bapak dilupakan oleh Allah supaya terjadi ujian ini. Kalau Nabi Ibrahim sampai pelipis Ismail sudah nyentuh tanah gitu. Nah, begitu juga Bapak, sebab yang dirasakan itu bukan di operasinya, tapi pasca operasinya itu. Karena di bypass, jadi di tulang belakang itu ya ada yang berfungsi menaikkan air masuk ke otak, kemudian turun lagi, itu seperti itu. Kita mah terima jadi ya dari Allah ya, nggak bikin, nggak mikir. Coba gimana kita ini disempurnakan nikmat oleh Allah. Itu kurang lebih pada umumnya 500 mili yang ada di kepala kita, itu diambil 100 mili supaya kering. Jadi ibarat nambal, kalau rembes kan nggak bakalan tertutup, maka dikeluarkanlah cairan itu dari tulang belakang sebanyak setiap hari 150 cc atau mili. Jadi kering gitu. Itu tekniknya, teorinya seperti itu. Padahal udah disembuhkan sebelum ditindak operasi. Nah, itulah intinya, bahwa kita belajar yang mahalnya itu merasa pahit, merasa berat dari detik-detik ya, 6 hari di rumah sakit. Nah, merasa ridhonya itulah yang jadi pahala, itulah yang jadi berliannya di sisi Allah. Ketika kalbu kita merasa ridho terhadap takdir Allah yang pahit gitu, itu yang mahalnya. Jadi yang mahalnya itu adalah ketika kita belajar hati kita menerima terhadap takdir Allah, terhadap ketetapan Allah walaupun pahit sekali. Itu yang mahal. Dan juga banyak hikmah dan pembelajaran Bapak untuk murid-murid yang lainnya. Dan murid itu Bapak sebelum ke sana alangok siapa? Jangan Daud Burhani ya. Udah 3 tahun setengah ternyata ya, ke sana. Susah berdiri, susah bergerak. Tapi alhamdulillah berpikirnya masih jernih. Jadi Bapak ke sana itu Jangan Daud Burhan itu kayak sorogan gitu. Apa yang Bapak ceramahkan dari judul ke judul, dia bacakan tuh dalil-dalilnya, rumusan-rumusan dari setiap episode ya, pengajian-pengajian. Alhamdulillah ya Allah, boro-boro kukulut justru terus belajar baca Quran, dijaga bacaannya, takut lidahnya balelol gitu, jaga baca Quran. Terus tuh ternyata murid ada yang diberi mutiara oleh Allah. Kita belum tentu bisa, sehat aja ya, berat baca Quran, berat ngapalin ilmu, itu sampai hafal itu ya. Apa yang Bapak setahun ke belakang itu judul ke judul, rumusannya itu dihafal baik gitu. Contoh dalam kitab Hilyatul Aulia itu kan, dibuka gitu, dihafal dengan baik. Nah, alhamdulillah murid tuh kalau taat terbimbing. Jadi Bapak bahagia, gembira, bersyukur kepada Allah.
murid-murid yang benar-benar terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka disinilah kita harus selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kenikmatan ini hilang pasti apa enggak? Kenikmatan sehat bakal hilang enggak? Pasti bakal hilang. Kenikmatan makan hilang enggak? Hilang. Kenikmatan pakaian, berpakaian, berkendaraan hilang semua nanti. Tidak akan abadi. Kelezatan dunia itu hanya sesaat saja. Maka pandailah bersyukur kepada Allah. Ayo berjuang. Wajahadu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjuang, khidmah dalam agama, menolong agama Allah. Janji Allah tolong kita. Ya, kalau kita benar-benar menolong agama Allah, agama itu proyek dari Allah. Walillahi dinul khalis. Maka kalau kita terlibat dalam proyek agama, baik di pendidikan, di ekonomi, di sektor-sektor lain, fisabilillah di jalan Allah, yang dibawa oleh para ulama rabbani, para mursyid, a'dhamu darajatan indallah. Derajatnya a'zam, paling agung derajatnya di sisi Allah. Kalau permainan sepak bola tuh grand final, yang megang apa namanya itu? Trofi sama apa tuh? Seneng nggak? Ya Allah itu. Nah itu a'dhamu darajatan indallah tuh gitu. Ibarat kesebelasan sepak bola melampaui grand final, megang apa tuh yang gede itu namanya? Piala ya, piala. Naik ke panggung, wah itu sorak-sorai, segala macam ya. Nah begitu di akhirat. Yang mau berjihad itu mengorbankan, bukan menerima. Berjihad itu mengorbankan apa yang ada dalam diri kita, baik harta maupun diri kita. Kalau kita dapat ihsan, bersyukur kepada Allah. Tapi bukan itu yang jadi tujuan. Ya. Kalau itu yang jadi tujuan, berkurang nanti di akhirat. Mau berkurang apa enggak? Makanya ikhlas. Jangan karena ihsan. Dalam agama itu wisoyatuddin, wasiat dari agama adalah aqadhiyah lastifadah, mengeluarkan bukan menerima. Kalaupun Allah beri, itu rezeki takwa kita. Wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua berjuang di jalan Allah, berkhidmah dalam agama Allah ini, dijaga oleh Allah sampai akhir hayat kita, dan dilanjutkan oleh anak cucu kita, generasi kita. Bi barakatil kitab Al-Fatihah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk santap. Santap siang.